Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dalam video kali ini. Kali ini saya akan membahas hal yang sangat penting, yaitu tentang moderasi beragama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rihatul Farika dari Prodi PAI kelas 2D. Di sini adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan moderasi beragama yang dibimbing oleh beliau, Bapak Dr. Muhammad Saikan Muhid, SAG MPD. Kita mungkin sering mendengar istilah moderasi beragama. Tapi, apa sih moderasi beragama itu? Apakah berarti kita mengurangi ajaran atau berarti menambah ajaran baru? Jawabannya jelas tentu tidak. Mari kita bahas secara rinci, mulai dari pengertian moderasi beragama, ruang lingkup, indikator, dan contoh nyata agar dapat mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, yang perlu kita pahami adalah apa itu moderasi beragama. Perlu diingat ya teman-teman, moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama itu sendiri. Agama tidak bisa dimoderasi, karena agama adalah suatu hal yang sangat mutlak dan tidak bisa diubah oleh aturan manusia. Jadi, yang dimoderasi adalah cara kita memahami dan menjalankan agama tersebut. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, ada seseorang yang memandang buruk agama lain, padahal dia tidak pernah mempelajari agama tersebut. Nah, ini sangat bertentangan dengan moderasi beragama, karena dia tidak memiliki sikap saling menghargai atau toleransi. Moderasi beragama memiliki ruang lingkup yang cukup luas, yang intinya berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir, meyakini, dan menjalankan ajaran agama. Ada beberapa aspek yang mencakup ruang lingkup moderasi beragama. Yang pertama, cara kita memahami agama. Dalam Islam, ada ayat yang menjelaskan tentang kekerasan. Jika kita salah memahami ayat tersebut, kita akan menormalisasikan radikal tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada seseorang yang salah memahami arti jihad. Orang tersebut memahami arti jihad sebagai perang fisik. Tetapi, jika kita mengulas yang lebih luas, jihad juga berarti tentang perjuangan, seperti perjuangan menuntut ilmu, ekonomi, dan sosial yang damai. Aspek yang kedua, toleransi antar umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti berdampingan dengan berbagai agama. Jika kita memiliki sikap yang moderat, kita dengan damai. Contohnya, ada suatu desa yang dimana ada masjid dan gereja yang bersebelahan. Nah, jika warga memiliki sikap yang moderat, pasti tidak akan mengganggu ataupun merasa terganggu dalam ibadah satu sama lain. Nah, yang ketiga ada musyawarah dalam berbangsa dan bernegara. Moderasi juga dapat diartikan sebagai mengutamakan musyawarah dan demokrasi dalam suatu negara. Contohnya, dalam pemilihan umum, sebagai warga yang moderat, kita harus memilih berdasarkan dengan kompetensi dan integritas, bukan memilih berdasarkan agama atau suku yang sama. Ada beberapa indikator utama seseorang dapat dikatakan memiliki sifat moderasi beragama. Yang pertama, nasionalisme. Seseorang yang memiliki sifat moderat akan tetap menghormati negaranya dan menghargai Pancasila sebagai dasar negaranya. Contohnya, ada seorang muslim yang taat sekali dengan agamanya, tetapi dia tidak mendirikan negaranya sendiri dengan basis agama tertentu. Yang kedua ada toleransi. Toleransi dalam moderasi agama, toleransi berarti menerima perbedaan dan tetap hidup berdampingan tanpa ada suatu masalah. Nah, contohnya seperti di sekolah ada siswa yang memiliki agama Islam, Kristen, Buddha, tetapi mereka tetap akrab berteman tanpa ada suatu masalah. Yang ketiga ada anti kekerasan. Nah, seorang yang memiliki sifat moderat tidak akan mudah terprovokasi dengan kekerasan. Contohnya, dalam suatu demonstrasi, ada suatu kelompok yang mengajak untuk merusak fasilitas umum, tetapi tidak mengiyakan ajakan tersebut, karena merusak fasilitas umum termasuk hal yang menentang moderasi beragama, karena merupakan tindak kekerasan
dan tidak menjaga perdamaian. Nah, yang terakhir ada menghargai budaya dan tradisi. Moderasi juga berarti bisa menerima budaya yang sudah ada, baik secara turun-temurun ataupun dari agama. Nah, contohnya di dalam Islam sudah ada tradisi tahlilan dan maulid Nabi dari zaman dahulu. Nah, sampai sekarang akan tetap terus dijalankan dan dilestarikan oleh pemeluk agama Islam itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, moderasi beragama bukanlah mengubah ajaran agama itu tersebut, tetapi bagaimana cara kita memahami, mengamalkan, meyakini, dan dengan cara yang lebih damai, toleran, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita semua menjadi generasi yang moderat, yang mencintai agama, negara, dan menghormati perbedaan, menjauhi kekerasan, dan menjadikan dunia ini menjadi lebih bersatu. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mungkin cukup ini yang dapat saya jelaskan tentang moderasi beragama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.